mau positive thinking tapi ada kawatnya. Terus udah mah mallnya Pakuwon, tiba-tiba Bank BNI juga dipager. Hadir orang-orang dengan pertanyaan apa yang mereka tahu dan kita enggak. Aman semua. Dan yang bikin kecil suara ya filternya. Oh alah bla 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 bla. Tiba-tiba dia hadir dengan kalimat, kalau dikembaliin bisa nggak bang? Barang udah dijual, udah jual belinya terjadi, udah deal, udah salaman. Kalau dikembaliin bisa nggak bang? Dan dia ngebandingin sama orang lain kayak dua sosok orang yang udah diinfo lagi dikontenin, direkam, ketawa-tawa, senyum, dan tidak ada komplain saat lagi direkam. Mungkin nggak sih bang kalau emang mereka nggak bisa komplain, bukan nggak mau komplain, nggak bisa komplain karena ya mereka lagi bekerja gitu. Gimana sih? Kalau mau take down boleh aja, tapi ada biaya kos yang perlu di pay atas biaya produksi videonya. Lah, gimana sih? Jualan ganja, berkedok, tahu bulat keliling. makin aneh aja orang. Ini maksudnya ganjanya ditaruh di tahu bulat atau digerus terus jadi bubuk, jadi bumbu atau aneh-aneh aja orang. Satres Narkoba Polres Garut mengungkap peredaran narkotika dengan modus pedagang tahu bulat. Oh, kayaknya sih dia akan hadir jualan gitu kayak tahu bulat digoreng dadakan. Biasanya nyoy dia. Uye. Panas. Gak, gue kepikir lagi tadi ada yang komen kayak tahu bulat digoreng dadakan. Uye. Ada uyenya. Aneh banget. Kenapa sih orang harus pakai begini-ginian gitu? Pertanyaan sih pada akhirnya kenapa jadi rame banget begini? Apa karena orang lagi pada pusing apa gimana? Jangan kawan-kawan, jangan terjerumus barang-barang yang tidak begini-gini ya. Setelah gue cari tahu lagi sih ternyata bukan ganja, melainkan sinte. Jadi ada tembakau sintetis gitu, tembakau yang disemprot pakai fragrance, cairan kimia gitu-gitulah. Aneh, jangan, bahaya, ntar mati cuy. Udah ada Indomie, ada mie ayam, kenapa sih harus begini-ginian? Jangan. Bukan dadakan tapi drak-drakan. Iya. Anyway, gimana kabarnya calon jenazah sekalian? Sehat, aman, lancar, terkendali? Apakah dunia sudah memusingkanmu? Orang tuh lagi pada marah. Bener deh, dari kemarin kan kita bikin video bahasannya adalah orang marah-marah, banyak orang lagi pusing, nggak tahu kenapa. Kemungkinan sih karena panas, ekonomi nggak stabil, presiden hadir dengan pidato-pidato wadaw. Ada orang marah-marah padahal dia yang salah. Contoh, ada orang lawan arah diomelin nama abang ojol, dia murka sendiri gitu, ngamuk-ngamuk. Untung ditenangin sama istrinya. Kalau kagak berantem di jalan ini kayak tiba-tiba jari tengah tuh. Waduh. Udah sama plat nomor ditutupin. Kita kan jadi tahu gitu dia orang yang kayak apa. Ini biar nggak kena etle ini. Ditutup-tutupin gitu. Akhirnya masih marah-marah loh dia. Lawan arah ini cuy. Dan pede banget gitu lawan arahnya kayak jalanan punya gua, apa lo pada minggir gitu. Dunia lagi panas, orang lagi pada pusing, orang yang salah aja bahkan nantangin orang yang bener. Jadi ya sehat-sehat kawan-kawan ya, semoga aman, lancar, terkendali kehidupannya ya. Banyak banget soal yang bisa bikin kita marah. Contohnya ini, kemarin kan sempat ngebahas dia ya, anak pejabat caper yang OKB yang sampai sekarang gue masih menertawakan perkara dia flexing mobil dinas bapaknya, like sobat kaya tapi nggak ada yang bisa dipamerkan. Jadi kayak mau unjuk gigi tapi ompong. Masih sebel loh ngelihat foto ini, pamer iPad, pamer jari ada cincinnya. Ini entah megang pot apa megang apa ini, gue nggak tahu. Pengen banget kelihatan cincinnya terus najis. Ada story ini yang digadang-gadang kepemilikan dia. Kayaknya ini kelanjutan dari perkara dia pamer-pamer kemarin dan orang masih nemuin nih
Sisa-sisaan story yang dia bikin. Lo marah nggak denger ini? Ini ceritanya grup WhatsApp keluarganya. Lagi ngobrolin bapaknya rapat atau apa gitulah. Terus dia hadir dengan papa yang ke Banda, jadwalnya sepadat ini pun harus meluangkan waktu untuk urus mulut-mulut orang miskin dan kurang kerjaan itu. Allahu Akbar. Men, kita harus sisakan ruang skeptis memang. Kayak kita nggak bener-bener tahu apakah ini emang dia atau ada orang lain yang sekiranya ngebikin mengatasnamakan dia. Apa segala macam ya kita nggak tahu lah. Tapi kalau lu ngedenger anak pejabat hadir dengan kalimat untuk urus mulut-mulut orang miskin dan kurang kerjaan sih, wah murka banget ya. Buset, lu digaji masih pakai duit negara, kelakuannya wadaw banget. Itu mobil yang kemarin lu pamerin mobil negara, kenapa plat merah begitu? Bocah. Kayak sobat si paling kaya, padahal kaya banget mah kagak. Berasa bapaknya Elon Musk ya. Kalimatnya Om Kasino masih ke bawah sampai sekarang dan relatable. Kayak duit bapaknya halal aja. Kesel banget dengernya. Sobat anak pejabat anjir. Emang udah minta maaf orangnya, bapaknya juga udah mundur gitu. Tapi kayak obrolannya masih akan berlanjut panjang. Gak ada yang suka lah dengan kerendeman-kerendeman yang dihadirkan oleh pejabat-pejabat tertentu. Apalagi kalau kerendemannya sampai ngebikin semua satu negara panik. Lu udah tahu ini belum sih? Perkara ini tuh sampai sekarang masih jadi pertanyaan di kepala gue sebenarnya. Like, ini tuh boleh kita omongin apa enggak? Karena ini isu yang sangat sensitif sekali. Ini tentang senjata nuklir. Dan gini, konteks. Jadi, presiden kan kalau misalkan ada rapat atau apa, atau ada pidato atau apa, itu biasanya disiarkan secara live di akun YouTube Sekretariat Presiden. Live yang dimaksud sebenarnya sekarang udah di private dan dikeluarkan versi videonya. Nah, waktu itu beliau ngomongin tentang perkara senjata nuklir. Ini dikatakan bahwa Iran sudah punya senjata nuklir. Sekarang Saudi Arabia ingin juga punya senjata nuklir. Kalau Saudi Arabia ingin punya senjata nuklir, tidak menutup kemungkinan Emirates juga mau punya senjata nuklir. Qatar juga mau punya senjata nuklir. Mesir juga mau punya senjata nuklir. Tiba-tiba mic-nya mati di sini, lalu langsung transisi, iklan layanan masyarakat. Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Waduh, admin pusing tuh, admin panik. Karena apa? Ini tuh bisa menjadi sebuah masalah. Soalnya implikasinya ada 3. Pertama, kita tuh nggak boleh sembarangan bilang Iran punya senjata nuklir. Karena apa? Karena Irannya sendiri bahkan sejauh ini melalui keterangan dari International Atomic Energy Agency bilang kalau Iran tuh nggak punya senjata nuklir. Negara yang bilang Iran punya senjata nuklir itu sejauh yang gue tahu ya, itu Amerika sama Israel. Itu adalah salah satu alasan kenapa kemarin mereka perang. Kalau kita sembarangan tiba-tiba hadir dan bilang kayak, wah Iran punya senjata nuklir, gimana? Nah, bayangin kalau semisal Irannya denger terus marah sama kita, terus murka sama kita, hubungan diplomasi antar negara gimana? Serem banget. Terus kedua, kita nggak tahu nih selanjutnya bakal ngomong apa. Mungkin karena itulah, ini asumsi yang beredar di internet, mungkin karena itulah live-nya langsung di-cut, mic-nya langsung dimatiin. Karena takutnya mau bilang Indonesia mau bikin. Ya seperti pidato Bapak ini yang lain. Semua pidatonya kurang lebih 11-12 lah kayak. Kita tidak boleh kalah dengan bangsa asing, kita tidak boleh kalah dengan negara lain. Tiba-tiba dia pengen hadir dengan bilang kayak, kita harus punya. Itu nggak boleh, karena apa? Karena di ASEAN ada sebuah perjanjian nggak boleh ada yang bikin senjata nuklir. Kalau sampai ada yang bikin, diomelin satu ASEAN, Asia Tenggara. Nah, ketakutan yang ketiga adalah banyak orang takut bapaknya mau bilang kita udah punya. Yang mana makin gak boleh lagi, makin diomelin lagi, makin jadi masalah lagi. Ini tuh ceritanya lagi rapat tentang kerjasama pemerintah dan dunia usaha, ketahanan ekonomi, pangan, serta ancaman geopolitik global. Tapi bahasannya mengeluarkan obrolan yang sekiranya bisa mencederai
geopolitik global. Emang ajaib. Gue nggak ngerti sampai sekarang kenapa oversharing ini harus terjadi. Oversharing tidak hanya nggak boleh dilakukan di pertemanan dan percintaan dan apa ya, tapi juga ngurus negara nggak boleh oversharing. Iran Embassy in Indonesia sampai klarifikasi, sampai ngomong kayak the Islamic Republic of Iran tidak pernah mengejar kepemilikan senjata nuklir dan tidak akan pernah melakukannya. Dijelaskan. Ada kerangka hukumnya, ada transparansi verifikasinya, ada prinsip dan komitmennya. Iran tidak pernah mengejar kepemilikan senjata nuklir dan tidak akan pernah melakukannya. Kalau udah begini gimana? Sejauh ini sih nggak ada klarifikasi atau belum ada klarifikasi dari pihak pemerintahnya terkait perkara ini. Mungkin lagi mikirin obrolan-obrolan selanjutnya kayak apa, tapi ya banyak orang yang akhirnya kena PTSD. Prabowo Traumatic Speech Disorder. Takut. Orang tuh lagi kepikiran banyak hal, men. Orang tuh lagi banyak takutnya. Orang lagi banyak nunggunya. Kemarin tuh gue sempet ini kan. Kemarin ketika buka IG, ada banyak sekali orang yang bikin video tentang orang Indonesia tuh lagi nunggu. Tapi nggak tahu nunggu apa. Azir, maksud lu apa pada nih? Serem banget. Apa sih? Kenapa? Overthinking semua, cuy. Orang-orang lagi pada bingung. Mana banyak orang yang hadir dengan kayak, ini bukannya maksudnya mau nakut-nakutin ya, tapi isinya list tentang sesuatu yang menakutkan. Gimana? Beberapa waktu lalu sempat ada obrolan tentang pagar. Jadi perkara ini tuh datangnya dari Surabaya. Awalnya tuh dari Surabaya. Di beberapa mall yang ada di Surabaya, khususnya mall yang masuk dalam Pakuwon Group, kayak Pakuwon Mall, terus Pakuwon City Mall, terus Tunjungan Plaza, Royal Plaza, itu tiba-tiba pada ngebikin pagar setinggi 2,5 sampai 3 meter. Dari Surabaya pun akhirnya kelempar ke Jakarta, kayak di Kokas sama di Jogja. Pakuwon Bekasi juga seinget gue udah di pagar juga. Menimbulkan banyak sekali pertanyaan dan kebingungan. Ini kenapa? Ada apa? Ketika gue lagi live aja ada beberapa orang yang datang terus nanya kayak, "Bang, ini mall-mall mau dipagerin kenapa ya?" Gak tahu gue. Gue kagak punya mall. Dan ini menimbulkan pertanyaan banyak sekali orang. Ya mau positive thinking tapi ada kawatnya. Terus udah mah mallnya Pakuwon, tiba-tiba Bank BNI juga dipager. Hadir orang-orang dengan pertanyaan apa yang mereka tahu dan kita enggak. Ada yang ngebawa efek Sudirman juga. Gua kalau ini gue nggak tahu sih Sudirman tuh udah lama apa baru-baru ini. Di internet orang tuh kebagi. Ada yang hadir dengan bilang kayak, orang lagi bikin Jakarta estetik kok malah dikata mau rusuh. Apaan sih, mereka magerin buat keamanan, bukan karena mau ada yang aneh-aneh. Tapi di sisi lain ada yang kayak, mau ada kerusuhan kah? Atau mau naikin Gibran jadi presiden kah? Waduh. Kiri kanan itu membingungkan. Cuman ada klarifikasinya. Sempat ada klarifikasinya yang ngasih tahu kalau enggak kok, ini enggak yang gimana-gimana. Ini cuman masang pagar demi keamanan si mallnya, demi keamanan pengunjung-pengunjung yang hadir. Pak Sutandi, wis langsung ya lah Pak, Surabaya ini mau terjadi apa sih Pak? Kok sampai semua Pakuwon Group dipageri? Kita tuh takut loh Pak. Ngawur, emang mau kejadian apa? Surabaya itu kota paling aman, paling nyaman. Ngawur. Ya maka tapi Mau kejadian kenapa? apa? Pakuwon Mall 2016 itu, 2017 PM itu. Dari 9 tahun itu nggak dipagari kok aman-aman aja. Kenapa kan dipagari? Kan kita jadi was-was ini. Sebelumnya ada radial road-nya enggak? Enggak ono. Oh, yang baru itu ya, saya menyambungkan. Nyambung sampai itu ke Citraland itu. Nah, sebenarnya gini, awalnya kita berpikir itu karena apa? Itu kan Pakuwon Mall itu terbukanya kan lebar sekali. Iya. 1,5 kilometer itu buka. Nah sekarang kalau semua orang nyebrang, masuk sembarangan, ini kan bahaya buat mereka sendiri penyeberang. Awalnya di sana,
Ya, jadi menurut director marketingnya, jawabannya itu. Hanya itu. Cuma supaya orang-orang ini masuk dan keluar lewat jalur tertentu. Supaya tidak membahayakan mereka, supaya nggak keserempet mobil apa segala macem. Ada juga yang versi ini tidak ada antisipasi apapun, kita yakin Indonesia aman. Terus ada juga yang gini, misal netizen punya rumah, punya pagar, fungsinya untuk apa? Ya pasti pertama untuk keamanan dong, ya kan? Tapi keamanan dari apa? Kan kita nggak tahu, betul nggak? Kalau saya punya kawasan seluas 600 hektar, masa ya saya salah sih bikin pagar, kan gitu loh. Dan sebenarnya kalau dipikir-pikir, iya juga ya. Maksudnya itu mallnya dia, terserah dia punya duit buat bikin pagar. Ya udah aja sebenarnya kalau dipikir-pikir. Gue takutnya ini tuh ada banyak orang mencari konten dengan fear mongering itu. Meskipun di sisi lain ya ada baiknya untuk jaga-jaga. Tapi jaga-jaga dari apa? Kita nggak tahu. Makanya balik lagi ke pertanyaan awal. Ini tuh orang lagi kayak nggak tahu nih mau apa, mau ada apa yang terjadi. Kenapa kebawahnya jadi isu-isu demo, kerusuhan apa segala macem? Karena Agustus tahun lalu itu sempat ada aksi demonstrasi juga. Ketakutannya mungkin ngarah ke sana. Meskipun demikian ya Pakuwon grupnya nggak yang menganggap itu adalah sesuatu yang gimana-gimana banget gitu. Jatuhnya kayak konspirasi aja lah ini. Konspirasi dari orang-orang ke orang-orang yang lain. Cuman yang bikin cukup gitu adalah kalimat dari Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI. Awalnya tuh dia emang bilang kayak sebetulnya kan tujuan utamanya adalah supaya lebih menertibkan arus keluar masuk pengunjung. Kalau terbuka itu kan pengunjung bisa masuk dari mana aja, keluar dari mana aja, sehingga membahayakan lalu lintas sekitar. Cuman di sisi lain, ketua umumnya pun tak menampik bahwa pagar juga berfungsi sebagai parameter keamanan dari aksi-aksi demonstrasi. Terlebih pemasangan ini dilakukan jelang bulan Agustus yang tahun lalu juga terjadi aksi demonstrasi besar. Jadi saya kira ini juga sekalian untuk bisa memberikan batas pengamanan terhadap demonstrasi-demonstrasi yang suka berlangsung. Jadi mungkin kayak niatan awalnya ini, tapi kayak sekalian. Kita nggak tahu. Banyak nggak tahunya kita, banyak bingungnya kita. Meskipun demikian, Gubernur DKI Jakarta Bapak Pramono Anung menegaskan kalau nanti akan minta untuk pagar-pagar itu dibongkar. Pasangan pagar saya juga mengamati mungkin bagian dari kekhawatiran, tetapi nanti pada saatnya pasti saya akan minta untuk pagar-pagar itu dilepas kembali. Karena kekhawatiran yang berlebihan juga tidak baik. Dan saya sebagai Gubernur Jakarta koordinasi dengan TNI, Polri, aparat penegak hukum lainnya, kami akan menjaga Jakarta, mudah-mudahan Jakarta selalu aman. Ya, kalimatnya adalah demikian. Nantinya akan meminta untuk pagar-pagar itu dibongkar. Sebenarnya kalau udah pikir-pikir kesian juga. Orang udah bikin pagar keluar duit. Bongkar apaan sih lu bikin takut orang aja? Bongkar keluar duit lagi. Ya. Apakah sebuah tindakan preventif? Melihat postingan-postingan tertentu sih sepertinya kayak ya udah aja kali ya untuk orang masang pagar. Karena di thread kemarin ada orang bikin postingan kayak gini cuy. Ada gila-gilanya kata gua. Kalau sampai kejadian 98 terulang katanya, gua mau ikut penjarahan tuh. Coba lu bayangkan ada orang yang udah hadir dengan ide di kepala seperti ini. Apaan sih? 98 tuh sejarah yang buruk, sejarah yang kelam sekali, men. Kenapa dia tiba-tiba hadir dengan gue mau ikut masuk ke brand Coach, Lacoste sama terus gue bakal ambilin banyak koleksi tas sama sepatu. Apaan sih lu? Gue bakal bawa karung. Ya Allah, dia diomelin banget sama orang-orang di thread. Dianggap sebagai postingan yang sangat tidak berempati. Miskin, ngarep aja lu. Orang-orang yang ngomong, ngepost tanpa mikir gitu, sebel banget dengernya. Si najis. Gue sih kalau jadi pihak mallnya ya, terus sadar ada orang-orang dengan pola pikir kayak gini, mending gue pagar. Lah, gimana? Pada akhirnya ini akan menjadi perdebatan yang cukup panjang lah, dan akan jadi obrolan yang akan berkutat di masyarakat entah sampai kapan. Tapi ya orang lain di Facebook ngebawanya gini.
Gubernur Jakarta tegaskan mal-mal untuk membongkar pagar tinggi yang dipasang di depannya. Sementara gedung DPR yang katanya tempat wakil rakyat, pagar setinggi-tingginya. Gue nggak tahu lu pernah ke depan gedung DPR atau enggak, pernah lewat tolnya atau enggak, tapi itu pagar tinggi banget loh, Ben. Itu pagar tinggi loh. Gue kan pernah kayak sekali, 2 kali, beberapa kali kesana lah. Terus pagar kayak mau ngadang Titan apa gimana? Tinggi itu. Kayak tembok apa wall Maria buat ngindarin Titan masuk. Ada orang marah-marah. Perkara mall ya, mau dipagarin sampai langit, biarin. Itu mall dia sendiri. Itu pagar DPR yang harusnya DPR itu dekat dengan rakyat, kau pagari. Melebihi tembok China. AJG pejabat, marah banget. Makanya orang sempat ngebandingin waktu itu sama gedung parlemen di negara-negara lain yang kayaknya di negara-negara lain kagak ada pagar-pagar setinggi itu deh. No. Ada yang bahkan nggak pakai pagar. Oh, BTW, update. Ketika lagi tadi udah kelar record, ada tambahan. Sepertinya setelah diomelin sama Gubernur DKI Jakarta, pagar-pagar yang ada di Kokas dibongkar lagi. Yeay. Ternyata nurut. Kesian sih sebenarnya di kepala gue budget ya. Udah nyiapin budget buat ayo bikin pagar. Mesti nyiapin budget buat ayo bongkar pagar. Dan ya begitulah ya. Mumpung masih di sini, kayaknya perlu ada tambahan obrolan sedikit. Di Twitter itu sekarang lagi banyak orang-orang yang semacam apa ya? Nakut-nakutin, yang bener-bener nakut-nakutin gitu loh. Maksudnya sampai ada di titik dimana mereka ngedit video ketika demo di bulan Juni lalu. Pokoknya video demo udah lama, terus dia ditambahin caption seolah-olah itu adalah akhir Juli kemarin atau awal Agustus ini. Yang mana kan beneran kedengeran kayak nih orang pengen keadaannya rusuh, kacau apa segala macam. Serem loh itu. Hati-hati ya. Ini kita nggak tahu. Wah, udah belahannya tuh kayak udah blur banget nih, mana yang bener, mana yang enggak. Apalagi perkara nakut-nakutin akan chaos apa segala macam. Pintar-pintar adalah menerima informasi yang sekiranya akan lu terima ya. Anyway, mari kita cari yang kocak-kocak ya. Kocak-kocak juga menyenangkan. Ini ada satu bahasan datangnya dari Facebook sebenarnya, tapi ketika gue cari lagi, ternyata postingannya udah nggak ada, udah hilang. Ini adalah tentang gorengan Facebook, perkara in-ear monitor. Gue yakin orang yang main Facebook, gorengan ini tuh bikin ketawa terkekek-kekek. Lucu banget. Ceritanya, untuk lo yang nggak main Facebook. Jadi ada orang ngebeli in-ear monitor dari Facebook. Ini kronologinya nih. Aku sedang nyari in-ear monitor rusak untuk praktek servis in-ear monitor. Dan tentunya nyari harga miring lah ya. Nah, datanglah beliau ini nawarin in-ear monitor Moondrop Aria Snow Edition. Kata beliau, ini ear monitornya imbalance dan drivernya mendem. Sempat ada ini ngebawa komen ini, intinya bener dia yang ngejual. Mohon diingat, dia yang ngejual. Moondrop Aria Snow Edition mau, drivernya mendem kena air, terus dia ngasih fotonya. Dijualnya dengan harga 160.000. Murah banget kan? Murah banget. Apalagi ini barang yang kayaknya harganya lagi digoreng-goreng dan kalau lu lihat di marketplace sih cukup tinggi ya. Ada di angka yang 2,4, 2,9, 3 juta. Seingat gue sih si orang yang ngejual itu ngebeli dengan harga 1,6 juta. Jadi barang ini tuh diskon 90%. Nah udah tuh, dia check out barangnya, dia beli karena emang buat praktek servis. Setelah barang datang, dicobalah diservis sama dia, di otak-atik ternyata nggak ada masalah di dalamnya. Di sini dia ngejelasin masalah yang ngebikin in-ear monitornya kayak suaranya nggak balance dan mendem itu adalah karena ada kotoran telinga yang kering. Sama dia dibersihin, in-ear monitornya kembali normal dan sehat. Tidak ada masalah apapun. Di sini lucunya. Dia ngechat, ngabarin ke yang ngejual dengan tujuan kalau ada barang rusak jangan langsung dibuang atau dijual. Kan ada grup komunitas in-ear monitor, jadi bisa tanya-tanya.
Dan ada juga tukang servis di grup itu. Setelah dikabarin begitu sama yang beli, yang jual ini langsung minta barangnya untuk dibalikin. Padahal ketentuan jual beli kalau udah deal ya udah deal kan ya. Beliau malah minta balikin. Setelah aku tolak, beliau malah posting ke suatu grup komunitas In-Ear Monitor. Dan yap, beliau digoreng sampai gosong. Nah, inilah postingannya. Jadi saya jual In-Ear Monitor full set. Karena saya kira rusak, ternyata filternya kotor. Saya nggak tahu cara buka filternya dan suaranya jadi mendem. Terus saya minta balikin. Sekalian saya balikin uangnya dan saya bayar jasanya. Tapi dia nggak mau. Emang Indonesia mental pencuri, maling, koruptor. Nggak ada bedanya rakyat sama pemerintahnya. Udahlah AJG. Padahal itu hasil nabung saya beli In-Ear Monitor. Nah, marah dia. Sini lo semua yang mau justice gua, kagak takut AJG. Gak ada bedanya lo sama dia. Dia purka banget. Dikasih lihat lah chat-chatannya. Kayak ditunggu linknya om, saya CO nanti ya. Oke sip. Ini ketika ngabarin barangnya ternyata nggak rusak nih. Halo om, iya bang. Ini ternyata nggak ada masalah di driver dan apapun. Ternyata cuma filternya aja. No, filternya kotor banget asli. Oh alah. Dua-duanya udah disaring. Coba kanan kiri. Aman semua. Dan yang bikin kecil suara ya filternya. Oh alah, bla 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 bla. Tiba-tiba dia hadir dengan kalimat, kalau dikembaliin bisa nggak bang? Barang udah dijual, udah jual belinya terjadi, udah deal, udah salaman. Kalau dikembaliin bisa nggak bang? Mana bisa om, nanti saya bayar. Aduh bang, please bang, itu saya beli pakai uang nabung saya. Ya gimana om, udah deal. Sama aja om, saya juga nabung. Ya saya nggak tahu itu nggak rusak bang. Mohon maaf sebelumnya om, nanti saya balikin. Saya bayar 100.000. Nanti saya bayar jasanya. Waduh, saya nggak ikhlas kalau gitu bang. Bang nggak boleh gitu bang. Ini apa lu? Apa? Kan ini udah lu jual, udah terjadi. Lu kenapa kagak ngecek dulu sebelum dijual? Pokoknya saya nggak ikhlas. Saya balikin uangnya yang abang hasil pembelian. Terus saya TF 50-100 kalau mau buat balikin lagi. Loh ngapain? Buat apa? Saya mau WM-nya balikin. Soalnya saya nggak tahu masih berfungsi. Kalau gitu saya nggak ikhlas. Saya anggap abang mencuri. Wah, kenapa? Saya buang uangnya kalau nggak dibalikin. Atau saya infakkan aja ke panti asuhan. Lalu saya nggak akan ikhlas selamanya. Wah, game saya dicuri. Dicuri gimana? Nggak ada yang nyuri. Lu jual, ada orang beli. Lah kenapa? Ya udah saya nggak ikhlas. Lucu banget ini. Agak lucu, tapi nggak apa-apa. Maaf ya. Aduh, lapar. Masalahnya dia tuh ketika bikin postingan di Facebook itu dia mencak-mencak banget. Aduh sayang banget sih udah dihapus ini. Tapi dia beneran hadir dengan kalimat yang wadaw banget gitu loh cuy. Ingat ya, secara moral itu disebut kejahatan karena mengambil hak orang lain. Karena salah satu pihak tidak setuju. Dan yang kedua, kalau lu mau main hukum, agreement atau apapun itu yang lo sebutkan atau yepingkan, ya terserah, gue nggak peduli. Cuma gue hanya menegaskan di sini secara moralitas itu adalah kejahatan dan ini juga sudah didiskusikan kedua belah pihak. Namun pihak yang satu ingin mengambil keuntungan dari kerugian orang lain. Kenapa tuh? Kenapa salah satu pihak tidak setuju? Kan awalnya udah setuju ya, ketika deal-dealan itu sudah terjadi, ya udah selesai perkara. Orang aneh banget, Gilbert. Aduh, meskipun demikian, ada orang yang hadir dengan saran aja buat pembeli. Kalau dapat barang gini jangan kasih tahu penjualnya setelah beli, biar nggak sakit hati. Diem-diem aja, anggap aja nemu. Takutnya kalau mentalnya masih bocil sampai depresi kenapa-napa, nah itu. Cuman ada yang reply juga, menurutku haknya buyer sih. Lagian udah sesuai akad jual beli, nah lu akan berpegang kepada yang mana tuh. Tapi apapun itu, gorengan yang aneh, cek. Bayah. Coba gue aja sampai kaget banget ngeliat harganya. Barang segini mahal tiba-tiba 160.000. Siapa yang kagak pengen diskon 90%? Bullshit. Menjadi pelajaran untuk kita. Kalau semisal barang kenapa-napa, coba dicari tahu dulu yang baik-baik. Mungkin ada kesalahan di kita, ya kan. Mungkin kitanya yang nggak gitu ngerti apa yang terjadi.
Sian banget. Oh, dan saran lanjutan, kalau misalkan kita nggak tahu apa yang terjadi, dijaga baik-baik barangnya. Seperti contohnya kasus yang terjadi di Kalimantan Barat ini tentang sebuah videotron yang menampilkan video tidak senonoh di salah satu. Wah, Allah, gede banget ini ya Allah. Gimana ini, bingung banget gue nyensornya. Ini adalah salah satu video yang gue tuh ragu pengen nampilin videonya atau enggak. Ada video mesum lah. Video yang tidak-tidak. Video tentang kode nuklir gitu yang ditaruh di videotron gede banget. Saking gedenya, mau segimanapun disensor, tetap kelihatan. YouTube kan kadang sensitif banget ya tentang perkara pornografi apa, makanya harus disensor yang benar-benar ketutupan. Karena gue kan ke tempatnya nih, ke lokasi di mana videotronnya ada. Ini tuh lokasinya ada di Tugu apa gitu, Taman Bundaran mana. Pokoknya samping ini deh. Samping perusahaan umum daerah air minum Kabupaten Melawi ya. Sampingan banget cuy. Videotronnya segede ini. Gede banget ini. Berapa inch menurut lu? Mungkin 200 inch ada kali. Lu bayangkan lu lagi naik motor enak-enak dari sini ya kan. Ini kayaknya cukup padat jalannya. Lagi naik motor tiba-tiba wah. Dari sini aja kelihatan lu. Dari sini kelihatan. Oh wow, dari lampu merah kelihatan. Oh. Nih. Waduh, ini semakin dekat semakin deg-degan ini orang. Segede gaban. Dan ketika pihak Kabupaten Melawi dicecer karena perkara ini, karena tidak etis tentu saja. Indonesia tuh aturan tentang pornografinya tuh ketat banget loh, men. Ketat seketat itu. Ini tiba-tiba pemerintahan hadir dengan video yang tidak-tidak. Makanya mereka klarifikasi. Dan klarifikasinya mereka adalah ada yang ngehack. Dari cloud-nya ada yang ngehack. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Adil Kak Kalino, Kacarumin Kasaruga, Basengan Kajibata. Izin, saya Sastra Irawan ST, PLT, Kepala Bidang E-Government dan Persandian. Ingin menindaklanjuti dan mengklarifikasi akan hal yang terjadi pada hari ini jam 1:04 waktu Indonesia Barat. Ini adalah tanggapan klarifikasi dari tim teknis E-Government dan Persandian Diskominfo Kabupaten Melawi menanggapi adanya tayangan tidak semestinya pada videotron Kabupaten Melawi. Tim teknis E-Government dan Persandian Diskominfo Kabupaten Melawi telah melakukan penanganan dan investigasi awal. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, ditemukan adanya indikasi akses tidak sah pada akun pengelolaan videotron melalui platform cloud. Saat ini, tim masih melakukan analisis log sistem dan berkoordinasi dengan penyedia layanan untuk memastikan kronologis, metode akses, serta dampak yang ditimbulkan. Jadi ada yang ngehack lah, ada yang ngehack cloudnya mereka. Cuman ketika klarifikasi ini banyak sekali yang harus dipertanyakan men dari video klarifikasinya. Like pertama, ini tempat berantakan banget. Gak bisa ditaruh angle kamera yang bagus apa gimana sih? Kedua, ini tuh mahal-mahal banget loh cuy laptopnya. Ini MSI gak sih? Sorry agak salfok sama MSI Vector 16HX AI Intel Core Ultra 5070 Ti. Ini mahal-mahal banget barang. Kata gue dipindahin dulu, ini mau sekalian pamer apa gimana? Begini dipamerin tapi Videotron kehack. Nah, gue kan gak ngerti-ngerti banget ya perkara Videotron. Terus di Instagram ada akun dari Mas Holik, orang yang punya usaha rental Videotron apa segala macem, yang ngejelasin tentang bagaimana Videotron bekerja. Mas, Videotron bisa dibaca kita, Mas? Dibaca apa salah ngeplay? Katanya bisa dibaca gitu, Mas. Katai, daripada kata-katai, mending saya tunjukkan Videotron ini gambarnya, sumbernya dari mana? Dari mana, Mas? Oke. Namanya prosesor. Ini. Ini juga prosesor. Apa bedanya, Mas? Yang ini sinkronus, sinkron, real time, langsung gitu. Karena apa? Karena butuh output dari komputer, laptop, pakai kabel HDMI atau sejenisnya. Jadi yang tayang di sini pasti sumbernya dari sini, kejadian langsung klik
ini akan ganti. Contohnya, Oke. ini kan gambar kucing. Ya mas. Saya klik gambar nylon, langsung Oh, ganti. iya. Oh, sama, langsung Mas, berubah. ya. Real Ah, time. Berarti kalau Oke. misalkan gambarnya di situ gambar yang aneh-aneh berarti mas. Iya, operatornya yang aneh-aneh. Oh. Operatornya siapa yang aneh-aneh gitu kan. Oke, sudah paham ya. Ya. Sinkronus berarti butuh laptop. Laptop. Ya, yang kedua ini ya, sinkronus ini nggak perlu laptop, nggak perlu komputer, dia bisa ngeplay sendiri. Tak tunjukkan ya. Iya, Mas. HDMI kan ada di laptop ya, ini. Ya. Nah, kalau yang device satunya ini dia bisa pakai data yang ada di dalam si device-nya, kayak pakai flash disk, pakai memory card gitu-gitu, kayak HDMI-nya dipindah langsung berubah. Set. Tayang. Wih, iya. Tayang langsung ya. Kok bisa? Karena di sini ada memori yang menyimpan video. Dikirim lewat apa? Cloud. Itu yang katanya dibajak. Tak tunjukkan cloud-nya seperti apa cloud-nya. Mana mas? Cloud-nya mas? Monggo cloud-nya Wih, ini. Oh iya. Ini bisa dibajak karena oke silahkan bagi yang bisa baca monggo dibajak, diisi gambar sesukamu. Saya kasih waktu 7 hari. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Bagaimana cara si hackernya membajak? Bener-bener menimbulkan pertanyaan yang cukup luar biasa besar. Karena emang di Videotron-nya itu ada tulisannya. Aduh, gimana nampilinnya ya? Tulisannya di tengah-tengah banget. Tulisannya hacked by Mauri. Terus dia ngasih IG-nya admin GOVX. Apakah ini real dibajak? Ya kita nggak tahu. Karena bagaimana cara membajaknya kalau emang pakai cloud? Apakah dengan dimasukin akunnya, disusupi akunnya, atau pakai metode phishing? Nggak ngerti. Dan tujuan orang ngebajak Videotron itu juga apa? Apa iseng-isengan aja? Orang tuh masih mempertanyakan kayak, ini beneran dibajak atau emang operatornya iseng? Salah ngeplay apa gimana? Kalau kejadian 10 tahun lalu yang sempat terjadi di Jakarta juga 30 September 2016 silam, itu kan pure kesalahan dari admin. Nih, kalau yang ini kan kesalahan admin. Kalau yang sekarang tuh apa? Dan pas banget 10 tahun loh. Kayak mau mengenang atau gimana? Aneh banget, aneh. Sejauh ini ya masih dicari tahu perkaranya kayak apa, masih dicari tahu penyebab sebenar-benarnya, jadi masih dipertanyakan juga sih. Aneh. Lalu ngomongin perkara yang aneh, mari kita lari ke selebgram karena ada satu selebgram yang aneh, Ceritanya selebgram ini sering banget bikin konten-konten bagaimana cara mendekati wanita sepertinya. Kayak cara deketin cici-cici pick smooth, cara smooth dapetin IG barista, deketin cici-cici, temenan sama bule, deketin cewek di restoran. Aneh-aneh lah pokoknya. Kayaknya perkara relationship gitu-gitu. Cara dapetin IG cewek cantik Jepang. Apa? Nah, dia tiba-tiba dibawa namanya karena telah melakukan sesuatu yang aneh di acara Gias kemarin. Gaikindo Indonesia International Auto Show. Oke, tempat di mana ada pameran mobil-mobil gitulah, kayak mobil-mobil yang lagi diproduksi, mobil-mobil baru. Kemarin ada keluar mobil Wuling Aira EV, terus ada Cherry Q, ya gitu-gitulah. Dan di pameran mobil ini biasanya ada yang namanya usher. Usher itu adalah kakak-kakak yang menemani mobilnya, lalu sedikit banyak yang menjelaskan tentang perkara mobil itu, ya gitu-gitulah. Nah, ada salah satu ushernya yang cerita ini. Jujur bingung mau nanya dong, kalau content creator emang boleh ya bebas diem-diem video dan upload muka orang? Di chat jelas banget dia nggak ada izin, tapi dengan alasan public space jadi boleh. Kalau kontennya cuma keramaian orang hal lain yang kayak gitu masuk akal. Ini bener-bener satu video isinya muka gua. Nggak ada izin memvideo di awal atau mengupload dengan narasi caption dan konten yang kurang baik menurut gua. Dan udah minta di take down baik-baik, dia masih kekeh aja. Dia bikin kontennya itu kalau gua nggak salah cara mendekati usher atau cara mendekati
Cara mendekati apa? Pokoknya cara mendekati gitulah, minta IG segala. Kurang lebihnya sama konten-konten kayak biasanya dia. Di DM nih, hai Kak, sebelumnya sorry banget ya, tapi untuk video yang ada aku boleh di take down nggak? Soalnya dia emang sudah ada kontrak, nggak boleh bikin konten kalau tidak bekerja sama langsung dengan walaupun di video kakak nggak menunjukkan secara langsung brandnya, tapi tetap dinotis sama pihak brandnya. Oh, dan ini alasannya jelas sih. Terus dia tiba-tiba hari dengan dari pihaknya aja kontak ke saya langsung. Keren banget, anjay. Anjay, berasa CEO. Kayak yang punya dunia banget, lalu sokap boy. Boleh tahu pihak mana yang kontak? Soalnya dari pabrik yang menangani belum ada informasi sih Kak. Kalau kakak ada izinnya tenang aja, besok saya tanyakan lagi ke pihak makasih. Iya, pihak mereka aja yang ngobrol ke aku langsung. Jangan lewat kamu. Oh, maksudnya berarti kakak nggak ada izinnya ya? Public space nggak perlu izin, kalau private property perlu. Ini adalah cara penanganan obrolan yang nggak baik ya kawan-kawan, tentu saja. Ini biar problem ini. Iya Kak, tapi mau videokan orang dan upload kayak gitu walaupun di public space tetap harus ada izinnya. Ya udah kakak mau pihak kan yang kontak kakak nanti dikontak kok. Di sini dia ngejelasin kronologinya. Aku freelancer lagi menjadi aser di salah satu brand mobil Gias 2026. Content creator ini datang berdua ke mobil yang aku jaga. Awalnya menanyakan tentang mobilnya dan tentu aku menjelaskan dan menjawab dengan sopan. Setelah itu mereka bilang, oh sebagai aser aku sangat bagus karena mengetahui product knowledge dari mobil yang aku jaga. Setelah itu mereka nanyain lagi tentang nama, umur, dan sebagainya. Yang dimana aku masih menjawab dengan sangat sopan. Di saat aku ngobrol dengan mereka, aku sama sekali nggak tahu kalau aku sedang di video. Kalau kalian sudah ada yang melihat videonya, di akhir memang content creator ini menunjukkan kamera HP yang sedang merekam di belakang aku dan aku menoleh. Di saat itu aku kira dia hanya memvideo bagian belakang dan bagian mobil yang sedang aku jaga, karena jika emang konten tersebut tentang mobil atau booth yang sedang aku jaga itu diperbolehkan untuk di video. Setelah dia nunjukin orang yang rekam dari belakang, mereka berdua hanya bilang terima kasih dan pergi begitu saja. Aku sama sekali nggak kenal content creator ini, nggak tahu isi konten dia itu apa aja, dan tiba-tiba ada yang mengirimkan output video aku yang dibuat oleh mereka dengan narasi cara deketin cewek di pameran. Oh, ini nama judul ya Allah. Sangat clickbait. Oleh karena isi konten dan narasi tersebut, aku merasa sangat tidak nyaman dan berusaha dengan baik mend-DM dan meminta untuk men-take down videonya. Di sini tidak ada persetujuan di awal. Mereka juga nggak nunjukin di awal konten yang mereka buat. Mereka juga tidak memberitahukan bahwa mereka pakai kamera yang ada di kacamatanya. Jadi buat yang belum gitu aware, ada kacamata kayak gini yang di ujungnya tuh ada kameranya dan bisa ngerekam. Untuk merekam aku dari depan. Setelah aku DM minta take down, content creator ini nggak mau. Dengan alasan public space, jadi bebas katanya. Kalau emang video mereka tentang crowd atau mereka lagi ngevideo diri mereka sendiri, terus dia masuk nggak sengaja dalam video, ya alasan itu baru masuk akal. Tapi ini tuh mbaknya kesel karena objek utama dari video itu adalah si mbaknya. Minta di take down, tapi dia bilang nggak perlu izin apa segala macem. Asal nggak mencemarkan nama baik atau link personal data nggak ada masalah, cuma posting. Iya elah. Jawaban apa itu cek? Terus dia ngelesnya gini cuy. Lagi pula kenapa dipermasalahin sih? Kenapa nggak manfaatin hal ini untuk boosting your personal brand, dapat exposure gratis tanpa bayaran, malah komplain? Kan nggak semua orang pikirannya kayak situ ya. Ih, kamu ini, iya bang, kamu ini. Emang influencer ini keren banget emang gayanya pada. Terus akhirnya ada orang nyari tahu kan. Jujur setelah ngepon dia ngapain, ternyata emang suka kontenin pakai kacamata gitu dan nggak izin ketika take video. Terus dia seneng banget nulis-nulis yang kayak cara dapetin WA Berliana level KW, terus kayak yang ngebawa-bawa cewek. Ini WA Berliana level KW, IG model di mall. Ya Allah. Ini kameranya dimaksud nih, kan kelihatan nih titiknya kamera. Dan yang menjebalkan adalah ya, ini kan si kacamatanya itu dia setiap kali nge-record akan ada kayak semacam indikatornya nih, lampu indikatornya ini. Dia, si selebgram ini, nyari orang buat ngebikin si kedip-kedipannya jadi nggak kedip lagi. Yang mana ya sederhananya cara supaya dia bisa ngerekam tanpa ketahuan lah, sederhananya gitu. Ngerekam sembunyi-sembunyi apa segala macem, dan dia punya 2 kamera kayak gini. Nih, kalau misalkan nge-record tuh ada kedip-kedip atau ada nyala-nyalanya gitu lah, kelihatan. Segitunya banget.
Sebenarnya kalau lu cari di YouTube, ada banyak sekali cara untuk nge-bypass itu. Gimana caranya biar nggak kelihatan, gimana caranya buat nutupinnya, tapi kayak kerasanya gimana gitu. Gimana gitu. Selebgram ini memang. Yang sebel tuh ada salah satu orang juga yang cerita tentang bagaimana si orang ini ketika dikomplain sama orang yang punya kasus sama. Jadi dia ngevideoin orang lain juga, terus ketika dikomplain hadir dengan kalau mau take down boleh aja, tapi ada biaya kos yang perlu di-pay atas biaya produksi videonya. Lah, gimana sih? Saya aja masuk ke video nggak dibayar, itu hak saya. Masa saya bayar? Soalnya public event dari kalian udah tahu lagi dikontenin. Yang pastinya di post. Pekerjaan Asar memang risiko untuk direkam dan dipublikasikan karena di garda depan. Ya anjir, aneh banget. Aneh banget. Minta dibayarnya itu loh kayak, nah, lau sokap, anjir. Orang ngelihat postingan ini murka banget cuy. Dan dia ngebandingin sama orang lain kayak dua sosok orang yang udah di info lagi dikontenin, direkam, ketawa-tawa, senyum dan tidak ada komplain saat lagi direkam. Mungkin nggak sih bang kalau emang mereka nggak bisa komplain, bukan nggak mau komplain, nggak bisa komplain karena ya mereka lagi bekerja gitu. Gimana sih? Aneh banget orang, aneh orang, aneh. Terus kan obrolannya makin panjang ya di internet. Ada yang ngebawa perkara kayak dia ujung-ujungnya jualan kelas plus nawarin asuransi. Gue jujur merasa dia awkward banget and rada gak bisa mendapat rejection dari orang sekitar. Pas kena kasus ini dia sempat nanya ke gue dan sepertinya tidak ada kesan dia bersalah sama sekali dari pihak dia. Ini temennya apa gimana? Gue info bro, bingung kenapa dipermasalahin. Udah pastilah, gue udah ngomong lo pas lo ke rumah gue, one day konten lo pasti akan kena. Lo kan rekam without their consent. Ada gue bilang lagi rekam dan bikin konten, mereka oke-oke aja. Apalagi lo suruh bayar pas mereka minta take down. Production cost bro. Production cost kan production costnya lu, kenapa orang lain jadi disuruh? Ya kan mereka nggak dibayar, bener, ngapain lu charge, bener. Udah ada untungnya juga kagak sih narasumber, kenapa tiba-tiba sobat kering, sobat mantep, gue mah heran. Dan ada yang cerita, ada yang sempat cerita kalau selebgram ini adalah agen asuransi. Waktu itu pernah diajak teman untuk join kelas vision ini, kebetulan dia jadi motivator. Iya, motivator. Ada orang di thread kayak pernah juga nih chattingan sama dia di DM IG, ngajak ketemu terus buat nawarin bisnis yang katanya nggak pakai modal. Aneh, terlalu aneh mas, terlalu aneh. Dan ya ternyata dari 2024 udah sempet ada ini obrolan-obrolan tentang si orangnya. Di sini gue mau ngimbau cewek-cewek buat hati-hati, terutama sekitar Jakbar, specifically yang suka main di CP. Ada cowok ngakunya content creator suka keliling-keliling sana bikin video kenalan sama cewek-cewek random, sounds harmless kan? Karena tuh cuma kenalan. Wait until dia bilang bahwa selama percakapan kalian berjalan dia lagi ngerekam. Dan lu tahu kameranya ada di mana? Di kacamata. Ih, serem. Ya pada akhirnya dia minta maaf di akun threadnya dengan segala kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Sejak awal tujuan saya membuat konten adalah untuk berbagi semangat, mengedukasi dan menginspirasi orang lain agar berani menghadapi rasa takut serta membangun kepercayaan diri. Oh, oke. Namun saya menyadari niat baik tetap harus disampaikan dengan cara yang baik. Oke. Saya tidak punya niat untuk merendahkan, menyinggung atau berlaku tidak sopan kepada siapapun. Minta maafin kepada yang terdampak. Terima kasih atas kritik dan masukan. Langsung dibalas sama orang kayak so ganteng, so pinter, so iye, freak, NPD. Wow. Aduh. Selamat viral pasal percobaan pemerasan. Oh iya sih. Nyuruh orang bayar atas sesuatu yang dia nggak join dalamnya tuh kayak iya GWS lah ya. Ya udahlah ya GWS aja ini mah berarti ya. Iya GWS. Ya terima kasih. Iya baik. Oke sip mantap.
Aneh orang aneh. Oh ini deh, kemarin kan gue sempet ada janji pengen ngebawa perkara ini, lupa gue. Ini adalah tentang perkara WNA di Bali yang bikin event lari tapi WNI-nya nggak boleh ikut. Ya Allah, udah 2026 masih dijajah di tanah kita sendiri. Ada aja perkaranya, gue mah heran banget. Jadi gini ceritanya, semuanya itu bermula dari video-video yang disebarkan oleh salah satu grup bernama Entourage.Bali. Jadi mereka itu bikin event silent disco run silent disco. Jadi mereka lari-lari sambil kupingnya pakai headset, terus di headsetnya tuh ada suara jedak-jeduk gitu-gitulah. Lari-lari, menuhin jalan. Sepengetahuan gue sih ini nggak ada izinnya, dan ya apakah mengganggu, tentu saja dong. Dirarisisin bule di negara sendiri. Aku habis lihat utas cewek yang mau ikutan run club dan di reject. Kayaknya mbak ini udah coba regis beberapa kali. Pas aku scroll down ternyata juga ada beberapa orang ngalamin hal yang sama. Ini adalah cacatannya nih, Indonesian, how old are you, 23. Terus tiba-tiba kayak, thank you for your interest. Sekarang lagi nggak bisa nih nerima lu masuk, kayak gitu-gitu lah. Giliran orang Jerman, umur berapa? 22. Yeay, approve lah, asik gitu. Apaan lu? This is Indonesia, no England, no UK, no USA, no Jerman. Indonesia, kenapa orang Indonesia nya nggak boleh? Are you from Bali? Yes. Okay, that explains why you are not accepted because dan alasan mereka kenapa orang Indonesia nggak diterima adalah karena sistemnya tuh otomatis dan cuma buat orang-orang yang digital nomads lah gitu, orang-orang yang nomaden dari luar negeri, apa segala macem digital. Jadi orang lokal skip, kocak. Alasan apa itu, Cong? Nggak teli. Orang tuh marah banget. Grup ini sendiri dibikin sama 2 warga negara Belanda. Panitianya 2 warga negara Belanda. Meskipun ada sempat singgungan orang di internet yang bilang kayak, enggak, ini bukan orang Belanda doang, jadi orangnya punya 2 kewarganegaraan kayak Belanda dan Israel. Tapi gua nggak tahu pasti, itu nggak bisa diverifikasi. Cuman intinya jatuhnya melanggar lah. Udah mah melanggar karena nggak ada izinnya. Terus orang Indonesianya kagak boleh join. Ya akhirnya orang marah-marah karena ada anggapan ada negara dalam negara. Dengan ini kami meminta kepada pihak Imigrasi Bali dan juga Kepolisian Provinsi Bali, Polda Bali, agar dapat menindaklanjuti laporan kami terkait dengan dugaan diskriminasi oleh WNA dan juga kegiatan-kegiatan yang diduga tidak berizin. Video terlampir, dan kepada para WNA ataupun foreigners yang tidak menerima keanggotaan warga negara Indonesia, kalian melakukannya di Bali, kalian melakukannya di Indonesia. Ini adalah tanah air kami. Betul Ibu. So, we're gonna keep an eye on you. Dan ini adalah video-video mereka larinya tuh bener-bener full men, makan jalan. Dari yang gua dapet sih, ini komunitasnya tuh udah cukup lama adanya. Kayak awalnya cuman beberapa orang, tiba-tiba jadi ratusan orang gitu. Dan sekali lari mereka rame-rame. Dan ini coba lu lihat, ini ngalangin jalan. Terus dia direkam pakai mobil di depannya, disco-disco. Di belakang ada mobil, keganggu banget gak sih? Ngalangin traffic. Setelah diomelin apa segala macem, mereka kan akhirnya minta maaf ya. Klarifikasi gitu. Extremely sorry for the people that have been offended and hurt. And we have never meant to be disrespectful or discriminating to anyone. Menurut mereka, ini tuh dibikin untuk digital nomad, untuk siapapun dari manapun nationality-nya, termasuk Indonesia. Katanya selama ini larinya tuh selalu open dan gratis buat siapapun yang datang, nggak ada diskriminasi apapun, dia ngasih contoh. Terus katanya ya itu terjadinya karena proses approval otomatis yang salah, grupnya error apa segala macem ya gitu-gitulah. Jadi nomor plus 62 tuh kayak otomatis ke reject. Alasan yang aneh. Oh, di sini dia sempat ada bilang kalau
ketika silent Discordan kemarin itu sebenarnya orang Indonesianya banyak kok. Nih ada 23% orang Indonesianya. Tapi ya orang-orang di internet tetap tidak menerima klarifikasi ini dan ada beberapa bukti yang ngasih lihat kalau orang-orang Indonesianya di reject. Kayak contohnya ini deh. Juni 2026 ada yang jadi korban nih. Dia register running club ditolak. Terus dia posting IG jadwal runningnya. Gue komen, do you only accept white people gitu? Apa lu cuma nerima orang kulit putih? Langsung marah-marah dia di DM. Komen gue dihapus lagi. Bersyukur banget nih. Lu komen apa di Instagram gue? Karena lu bukan orang kulit putih, what is this for insane comment on public post? Gue nanya baik-baik, kenapa lu nolak request gue? Apakah karena gue bukan orang kulit putih? Lu pikir normal ngepost kayak gini? Ya orang nanya cuy, jawab aja. Nah, DM-DM-an ini seolah-olah membuktikan kayak, ya di sini aja lu arogannya begini. Lu mau bikin alasan kalau kemarin itu bot yang bales juga jadinya nggak bisa diterima. Apalagi ada orang yang hadir dan ngasih tahu kalau mereka ini kayak semacam sengaja bikin komunitas biar bisa minta free collab, free product, free venue. Kalau ditolak malah marah nggak jelas. Contoh, hai guys, udah sempat ngelihat IG ini belum? Halo, kalau lu nggak respon hari ini, gua assume lu nggak mau. Shame, malu-maluin. We have a huge community standing ready for you. Kayak gue punya community gede nih padahal buat lu gitu. Berak. Untuk ngasih konteks, lu ngebikin komunitas pakai nama Entourage. Entourage itu artinya apa sih? Rombongan, kelompok pengiring atau orang-orang kepercayaan selalu mendampingi seseorang yang penting atau terkenal. Approaching venue to get incentive or as you said a deal for you and your business partner. Karena dia nge-DM gini, halo guys, gue baru launching komunitas baru di Bali namanya Entourage, ini IG-nya. Kami ngelakuin kayak weekly dinner sama minum buat community minggu depan. Biasanya bakal ada 15-20 orang yang dateng. Idenya adalah buat ngebikin restoran ini jadi fix partner gitulah. Mau nggak nge-host kami dan offer a good deal for the dinner both to our member and specifically for my business partner and me. Jadi kayak nyari deal-dealan gitu. Ya pengen minta di-endorse lah, sederhananya gitu lah. Oh terus ini, hi guys, last minute idea. We are doing an Entourage sport class hari ini jam 11 siang. I was thinking, mungkin lu bisa ngasih free smoothie sampel setelah kelas supaya orang-orang bisa tahu tempatnya, nyobain shake-nya, order kopi dan lain sebagainya buat 20 orang. Jadi kayak minta free smoothies buat 20 orang, karena pikir ngana siapa. Nih, tulisannya, can you double check once more, cannot be that these guys are not interested teaming up aja. Dia seolah-olah mau bilang kayak, gak mungkin mereka gak mau kerja sama the biggest run club on the island. Anjay, sobat keren, sobat mantep. Bener-bener agresif banget lah ngajakin orang kerja sama. Bener-bener kayak maksa. Dan nyolot banget jatuhnya. Ih, najis. Masalahnya ketika perkara ini gede, mereka itu lagi kabur ke Singapura, cabut mereka. Mau dicari-cari nggak ketemu, akhirnya di-ban mereka dari Indonesia, di-ban. Ini Telegraph yang ngeluarin Telegraph. Saking perkaranya gede waktu itu ya. Ditjen Imigrasi ngebikin postingan ini, bikin acara di Tanah Bali, tapi warga lokal malah didiskriminasi. Maaf, jangan harap bisa beraksi. Tak ada negara dalam negara di Republik ini. Anjay. Ditjen Imigrasi bertindak berani, tak ada ruang untuk toleransi. Event Bali Silent Disco ini melanggar aturan secara pasti. WNA dilarang keras jadi penyelenggara atau IO di negeri ini. Mereka hanya boleh jadi kru resmi artis luar negeri. Aturan hukum tak bisa diganti. Oh, gue baru tahu. 2 WNA Belanda, JAS dan HKV, inisial nama yang rumit ya, memang sudah lari, terbang ke Singapura hindari sanksi. Tapi imigrasi selalu mawas diri, langkah tegas sudah kami eksekusi. Keduanya resmi masuk daftar cekal hari ini. Anjay. Dan ini jadi peringatan keras untuk semua WNA. Rame banget. Oh, ini juga jadi perkara sih. Waktu itu ada yang
Gubernur Bali itu sepertinya berusaha untuk menenangkan kondisi atau gimana, tapi gubernurnya hadir dengan komunitas lari di Canggu bukan masalah selama tak ganggu ketertiban. Dan sempat ada bilang kalau nggak pernah ganggu masyarakat, dia bantah itu komunitas eksklusif WNA, katanya orang Indonesia juga ikut, terus minta bukti kalau masih ada, lari pagi itu wajar, nggak perlu izin khusus selama nggak ganggu. Bali sebagai daerah wisata tetap terbuka untuk kegiatan apapun. Ya mungkin untuk mengamankan supaya nggak pada cabut lah ya. Tapi anak gua kenapa tuh? Ketawa-tawa dia. Jadi omongan sama berbagai macam selebgram dan influencer lainnya, tapi ya harusnya masalahnya sudah selesai dan orang-orang sudah memblacklist bule-bule ini. This is Indonesia, not USA, no England. Janganlah bikin-bikin perkara. Oh, aneh banget tuh diomelin nama bapak-bapak supir Bluebird yang waktu itu loh. Dan sepertinya itu aja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Perkara yang muter-muter dan jelimet dan aneh-aneh. Ya Allah, perkara ada-ada aja. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya kawan-kawan. Terima kasih banyak sudah hadir dan menemani. Jangan lupa di like dulu sebelum cabut. Komen, subscribe. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Nama gue Andri, sekian dan gue tuh kadang kan kebingungan ya mau bikin endcard tuh gimana. Ternyata endcardnya hadir dengan berita-berita yang tak punya kondom. Pria di India gunakan lem perekat untuk menutup penisnya berujung meninggal dunia. Gimana sih? Kenapa sih bang? Ini ada masalah apa dalam hidup? Lah, ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Oh ternyata ini perkara 2021. Udah lama, cuman di recycle. Oh, meninggal dunianya akibat gagal organ multiple. Mirza dikenal sebagai pengguna zat terlarang dan menurut laporan polisi dia dan pasangannya sebelumnya sedang menghirup lem itu sendiri buat efek fly sebelum akhirnya pakai sisa lemnya sebagai alat kontrasepsi dadakan. Kemungkinan sih meninggalnya karena overdosis apa segala macam ya, tapi untuk lem ya nggak semua harus jadi basar sih kayak nggak ya. Bye bye, thank you.